Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama kami Makalangan Channel, tandang menyuarakan sebuah keinginan untuk kemajuan. Pada kesempatan kali ini ada sesuatu yang cukup menarik bagi kami tim Makalangan Channel, karena baru ada perwakilan dari gender, dari perempuan, yang menurut saya perempuan ini cukup luar biasa dengan ketegarannya. Untuk lebih mengenal sosok beliau, mari kita mencoba untuk menuju rumahnya. Menurut informasi katanya di sekitar sini, ini daerah sekitar Cimaung. Ayo kita menuju ke rumahnya. Baiklah, kita berbincang dengan sosok yang tadi saya ceritakan, seperti beliau ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, maaf Bu, saya mengganggu waktunya sebentar. Saya ingin berbincang dengan Ibu sesuai dengan informasi yang kami terima dari Makalangan Channel, bahwa Ibu ada sesuatu yang ingin disuarakan atau disampaikan, dan mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan nanti bisa menjadi sebuah motivasi, bisa menjadi sebuah penggugah bagi khususnya para agnia dan para dermawan. Yang pertama mau saya tanyakan, Ibu nama itu siapa? Nama saya Ibu Teti. Ibu Teti Supriyati. Ibu Teti Supriyati. Beliau bernama Ibu Teti Supriyati. Ibu punya anak? Alhamdulillah punya anak 3. Sudah cuman 3. meninggal 1. Jadi 1. sekarang 2 yang ada. 2 yang ada ya. Ini kan yang kami terima, mohon maaf Bu ya, bahwa Ibu kaki itu terpotong ya. Diamputasi. Itu kenapa sampai harus diamputasi Bu? Karena gini, saya itu menderita diabetes sejak tahun 2003 akhir sama dokter. Cuman pada waktu awal-awal terkena itu tidak terasa apa-apa. Tidak ada gejala yang dirasakan gitu ya. Jadi pola makan mungkin tidak diperhatikan, terus cek kontrol ke dokter juga tidak continue gitu. Kalau ada keluhan baru, karena tidak ada keluhan itu mungkin dari pola makan, semakin kesini itu semakin tinggi kadar gulanya. Betul. Ya akhirnya kemarin setelah rehat, yang pertama itu 2021 ini dulu bulan Juni yang jempol itu mungkin karena gula tinggi, kata dokter gitunya, tidak kena duri, tidak kena apa-apa juga, tiba-tiba ada pembusukan gitu. Jadi pada saat itu BPJS ibunya lagi masalah, BPJS sayanya tidak dibayar gitu. Jadi dari karenanya ekonomi gitunya kan, ada yang kuliah, terus betul. Kita usaha juga ya, walaupun waktu itu kelas 2 ya merasa diabaikan karena merasa tidak ada keluhan gitu. Tidak tahu lagi itu apa aturan BPJS, kalau tidak dibayar kirain teh kalau ada keluhan atau ada harus ke rumah sakit bisa diklaim sama BPJS aktif gitu, lagi. aktif Ternyata lagi. harus dibayar dulu katanya 8 juta waktu itu teh. Kebetulan dari tahun 2014 ya, 2014 kesininya di perusahaan suami saya belum ikut
itu belum ikut BPJS, program ya. BPJS si pabriknya. Setelah ini kejadian gini mau diaktifkan, mau diganti dibayar sama pabrik ditanggung, ternyata tidak bisa, harus dibayar dulu. Apa kewajibannya yang Membayar kemarin iuran ke sama BPJS, ada ya. dendanya juga, total general harus ada 8 juta. Nah, ibu nggak punya uang. Akhirnya dicoba dirawat di rumah diabetes di Katapang. Waktu itu tiap maksudnya nggak langsung dipotong, dibersihin gitu yang lukanya, si sel matinya dibuang. Nah, itu seminggu 2 kali, sekali berobat 300.000, belum akomodasi mobil kayak gitu ya, ongkos-ongkosnya. Ternyata setelah 8 kali kita berobat ini malah ada pendarahan. HB-nya ini apa, HB-nya katanya turun rendah, ibu teh. Jadi nggak tahu lah, pokoknya malah jadi pendarahan, bukan jadi bagus gitu. Kebetulan waktu itu ya diusahain ke pabrik, akhirnya BPJS-nya aktif lagi dengan kebijaksanaan COVID mungkin ya. Jadi ya alhamdulillah COVID juga ada menguntungkan, ada manfaatnya buat ibu ya. Jadi setelah COVID kalau yang sakit-sakitnya dipermudah gitu. Cuman dibayar 2,5 juta sama perusahaan yang suami saya kerja. Ke BPJS-nya dibayar 2,5 juta, diaktifkan lagi. Jadi aktif lagi langsung ke rumah sakit Soreang waktu itu. Jadi kelas 1 waktu itu dari pabrik. Jadi sudah tidak bisa diselamatkan, tidak bisa ditolong ini. Jadi dipotong yang jempol itu bulan Juni. Terus ini yang sebelahnya lagi katanya amputasi lagi. Ya, yang sebelah ini tuh ya karena mungkin gulanya susahnya nurunin gula teh, karena ibu mungkin juga tidak disiplin makan sama kan sekarang udah pakai insulin. Kadang pakai insulin teh lupa gitunya. Nah, jadi ada lagi di sini bengkak, si kaki itu belum busuk. Di curug. Iya, di jempol kaki jari tengah. Telunjuknya. Oh iya, jadi telunjuknya yang ini mah asalnya teh yang telunjuknya. Itu teh di operasi di jari tengah gitu ya, jari tengah. Dioperasi sama dokter di Al Ihsan, pindah ke Al Ihsan. Setelah operasi dirawat di rumah biasa, dipanggil perawatnya karena ibu kan nggak bisa ke sananya, lagi COVID lagi di sananya rawan. Kalau yang punya penyakit kan rentan gitu ya, terkena itu tulang. Jadi dari jari merambat sampai harus dipotong dipotong dulu. Jari dipotong dulu jari waktu itu. Jadi dihitung 10 bulan 3 kali amputasi terakhir sampai ini. Yang mungkin udah bagiannya udah rasibnya gitunya, ibu udah banyak yang gula juga nggak kayak gini gitunya. Tapi nggak sampai diamputasi ya. Banyak juga yang bisa masih dirawat sama dokter. Nah, setelah dibuang itu yang jarinya, kan pulang ke rumah, jadi malah di rumah teh nggak mau makan, kena lambung kan. Obat anti sakit, antibiotik dikasih dari rumah sakit sementara diistirahatkan. Biasa kontrol, malah jadi pecah di sini di belakang kakinya di sini, karena betisnya ya. Tadi di sini di atas tumit pecah merah di sini teh. Pembuluh darahnya katanya karena HB-nya turun sampai 5. Akhirnya kontrol ke Al Ihsan lagi. Di Al Ihsan itu harusnya ibu itu sudah tidak bisa diselamatkan kata dokter, karena ini udah banyak jaringan yang rusak. Yang mati. Jadi walaupun ibu dirawat juga nanti ibunya nggak bisa jalan kata dokter gitu. Ibu harus dipotong. Ya pasrah gitu ya. Segini tadinya mah maunya segini. Ibu tuh harusnya masuk hari Selasa gitu itu. Cuman karena di Al Ihsan itu banyak yang isolasi COVID, jadi si ruangan itu nggak ada, ditangguhkan ke Selasa depannya lagi gitu. Kan kalau menurut ahli medis, kalau gula itu kalau udah luka, jangankan
seminggu gitu ya, hitungan jam juga si kuman itu bisa cepat menyebar gitu ya. Betul. Akhirnya itu juga karena susah, kan ibu kelas 1 jadi nggak ada ruangan. Pas ibu Selasa depan kesini pasti itu ibu udah ada ruangan antri gitu ya, daftar antri di rumah gitu. Itu waktu itu. Nah setelah di rumah Selasa depannya kembali lagi ke sana, ruangan memang belum ada, kelas 1 kan terbatas. Jadi akhirnya itu harus dipotong sebatas di bawah lutut ya, karena yang si pernah digambarkan kumannya udah naik udah ke atas. Kesini. Ini Bu, apa perasaan yang Ibu rasakan ketika dokter memvonis itu harus dipotong, harus diamputasi? Ya kalau merasa shock gitu ya, kaget. Terus betul. Ya gimana ya, tapi perasaan pasrah we dah, gimana lagi, mungkin itu yang dokter mah lebih tahu karena kata dokter gini, kalau dokter itu bukannya motong itu bukan mau cepet Bu, kebetulan namanya dokter Ihsan waktu itu ya. Kata dokter Ihsan itu ibu waktu lagi dirawat dipotong itu ibu bukan dokter mau cepat, karena itu ibu kalau dibiarin ibu bisa meninggal, karena itu si kuman tidak bisa diem, nanti menyebar kemana-mana. Terus katanya kalau ini nanti ibu kalau udah dipotong ibu bisa jalan-jalan lagi, kita bikinkan kaki palsu gitu. Jadi itu jadi ibu teh besar hati gitunya, pasrah aja gitu. Terutamanya mungkin karena kita sedikit banyak juga ya tahu orang Islam ada qada dan qadar gitu ya. Jadi udah qada dan qadarnya ibu, jadi ikhlas aja gitu. Waktu dioperasi ibu kan di bius total? Enggak, di bius lokal aja. 3 kalinya juga lokal. Terasa sakit gimana? Kalau lagi di sakit mah enggak, cuman terasa aja kayak yang digesek gitunya, apa ya gitu tah. Terus pas di pelabah tulangnya kayak yang itu pemotongan gerinda yang bulat yang terus sereng 2 kali gitu, linu ibu teh ngilu gitu ya sampai nggak ngajerit. Itu setelah itu mah karena mungkin obatnya juga yang paten-paten kan, tidak terasa apa-apa di rumah sakit, sampai di rumah juga paling nyeri-nyeri sedikit gitu. Terus begini, ketika tahu salah satu anggota badan sudah tidak ada perasaan apa Bu? Ketika salah satu anggota badan mendahului? Ya kalau perasaan mah sedih gitu ya. Jadi lebih baik mungkin kalau meninggal makan semuanya nggak ada yang ini kan ada yang nggak ada gitu. Jadi kadang tidak menerima juga perasaan itu. Emang kalau lagi sadar hati kita juga bisa sabar. Tapi kalau lagi misalnya kalau lagi sulit gitunya, terutama kan kalau orang diabetes itu lambung kena juga. Kalau ibu salah makan pasti ibu itu diare, mencet-mencetan. Itu suka ada rasa aral kalau bahasa Sunda mah. Bulak balik ke air kan, sementara kita susah jalan juga pakai pantat gitu. Nah sekarang mah menjaga makan sama itu obat lambungnya dikasih sama dokternya gitu. Iya, luar biasa. Para pemirsa, para halayak ramai, melihat ketegaran Ibu Teti, saya merasa kalah. Kenapa? Karena kita kehilangan sanak saudara, kehilangan sahabat, ini sudah begitu sedihnya. Beliau kehilangan salah satu anggota tubuh, anggota badan mendahului, tapi tidak nampak sebuah raut kesedihan dari beliau. Luar biasa. Beliau begitu tegar, beliau begitu menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi motivasi bagi halayak ramai bahwa kehilangan salah satu anggota tubuh bukan berarti kehilangan semangat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua. Setelah ibu diamputasi,
respon keluarga gimana? Suami, anak terhadap ibu? Alhamdulillah kalau respon keluarga mah Bu, justru ibu itu ya setelah diamputasi gini Tuh. ternyata jangankan yang dekat, keluarga dekat seperti suami, anak atau adik-adiknya, saudara jauh juga Jadi, merasakan kasih sayang mereka betul, gitu ya. betul. Pada datang, pada mengedoain, pada nangisin gitu. Jadi ternyata mereka teh gini banyak yang sayang, terutama teman-teman juga, guru-guru juga, para guru-guru ngaji ibu selalu didoain setiap ada pengajian gitu. Itu yang salah satu menjadi penguat ya. Jadi ibu teh tegar ya. Terus begini Bu, setelah diamputasi apa saja yang terganggu Bu? Otomatis kegiatan pasti terganggu. Terus secara ekonomi gimana Bu? Terganggu juga. Kegiatan sampai sejauh mana ketergangguannya? Secara ekonomi mah ya ibu kan dulu suka punya perusahaan habis rehat dari pabriknya, dari kerja sebagai buruh di pabrik, punya kegiatan bikin moring, kerupuk moring, cimol kering waktu itu. Sampai alhamdulillah walaupun upah gitu ya, upahnya sedikit juga, ibu-ibu yang di kalangan RT teh udah nggak pada nganggur, ada kegiatan menghasilkan gitu, jadi bisa ngupah orang, bisa ngerjakan orang gitu. Setelah ibu begini, apalagi sekarang kan bahan baku juga mahal, terus COVID juga kan dampaknya pada nggak punya uang, mungkin yang beli-beli juga jadi jadi merosot lah omset teh itu. Jadi ibu udah nggak produksi lagi karena ibu kan udah nggak bisa ya sekarang itu, kalau terlalu capek juga nggak bisa, cepat panas dingin kalau aktivitas di rumah juga kalau dipaksakan gitu. Tapi sekarang tidak berhenti, produk ibu itu dikasihkan ke saudara ada yang bikin gitu. Jadi sekarang mah ibu teh kalau ada peluang mah mau jadi marketingnya di rumah, tapi bisa di rumah gitu. Itu dari segi ekonomi ya. Terus dari segi kegiatan sehari-hari, terutama kalau mau ke air gitu, jadi gesot aja gitu ya. Gesot aja, nggak bisa kan. Kalau ke air gitu, kalau misalnya kalau mau keluar kayak ada pagi-pagi yang suka perlu sayuran gitu ya, suka pakai kursi roda, suka itu didorong sama tetangga siapa yang ada gitu. Alhamdulillah gitu suka ada yang ngedorong. Iya. Ini kan tagline Makalangan Channel adalah menyuarakan sebuah keinginan untuk kemajuan. Dari Ibu Teti ada keinginan apa nih? Ada harapan apa untuk disuarakan kepada khalayak ramai? Silakan. Ya kalau ibu mah gini, jadi tidak mau mengharap bantuan. Emang sekarang juga donasi mah suka ada ya dari teman-teman majelis taklim atau dari teman-teman alumni. Betul. Gitunya suka ada. Cuman kan Ari kalau mengharap bantuan mah ya kita seridonya orang. Sementara kan kalau keperluan mah kebutuhan sehari-hari kan ya. Selalu ada. Jadi ibu teh pengen ngembangin lagi usaha dulu. Walaupun sekarang mungkin tidak bisa aktivitas sendiri, sambil bisa supaya bisa memajukan ekonomi di sekitar ibu juga di sini. Kalau ada yang bisa bantu mah, tolong bantu pemasaran gitu. Kan sekarang mah musimnya sosmed ya, jadi bisa berdagang online. Berdagang online. Jadi nanti mungkin ya dari pihak pemerintahan juga. Dulu juga ibu udah ada yang datang suruh bikin surat izin kayak Depkes RI kayak gitu. Oh iya, tentang industri rumah tangga ya. Cuman dulu itu mahal akomodasinya, jadi ibu teh abaikan jadi tidak bisa berkembang sampai kemana-mana gitu. Misalnya kan kalau mau masuk ke mall-mall itu cemilan harus ada izin Depkes RI kayak gitu. Jadi ibu nggak punya, cuman lewat warungan melalui sales-sales gitu yang ngambil-ngambil. Nah, kalau misalnya ada dari departemen mana perdagangan atau kesehatan yang terkait lah, mudah-mudahan bisa dipermudah dalam gitu, hal tentang tadi perizinan dalam terus industri mungkin dari makanan. departemen perdagangan juga mungkin kalau ada, atau departemen sosial yang kan sekarang mah
disabilitas. Disabilitas. Saya udah ada kemarin kan, alhamdulillah waktu beberapa minggu ke belakang ada dari APD gitu yang asosiasi Penyandang cacat. Ya. Jadi ada itunya, mudah-mudahan pada bisa membantu gitu untuk pemasarannya. Iya. Walaupun kecil, kalau ada pendapatan kan alhamdulillah gitu. Betul, luar biasa, sangat luar biasa. Walaupun kondisi Ibu Teti seperti ini, tetapi yang tadi beliau tidak mengharapkan bantuan secara langsung. Beliau masih ingin mandiri. Inilah yang harus menjadi sebuah inspirasi, sebuah motivasi bagi kita yang, maaf Bu, dalam kondisi normal. Keterangan menyatakan, kenikmat mana lagi yang engkau dustakan. Jangan sampai kalah sama Bu Teti. Walaupun sudah kehilangan salah satu anggota tubuhnya, beliau masih mempunyai semangat, tidak mau menggantungkan kebutuhannya kepada orang lain, tetapi beliau masih mau berusaha. Nah, kita yang sehat, kita yang normal, harus lebih giat lagi, harus lebih semangat lagi. Itulah yang bisa kami sampaikan pada episode yang ke-7 Makalangan Channel. Tandang menyuarakan sebuah keinginan untuk kemajuan bersama Ibu Teti. Tunjukkan semangat Bu Teti bagi halayak ramai bahwa walaupun masih sakit tapi semangat luar biasa.